Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Hidup dan Mati melalui program Ini Baru Terang. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat kali ini ke dalam dua bagian. Yang pertama, saya berikan judulnya adalah Makna Hidup dan Mati bagi Paulus. Kemudian yang kedua adalah Yang Penting bagi Jemaat. Bagian pertama akan membahas pelajaran Minggu hingga Selasa, dan bagian kedua membahas pelajaran Rabu dan juga Kamis. Sebagai pendahuluannya, pada pelajaran ini kita diajak untuk melihat makna hidup dan mati dari sudut pandang iman. Paulus mengajari kita untuk melihat bahwa keyakinan akan masa depan bersama dengan Yesus akan mendorong kita untuk menjalani setiap kesempatan ini dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, juga untuk memberitakan Injil dan membangun kesatuan iman di tengah-tengah umat percaya. Mari kita masuk ke bagian pertama dari pelajaran Sekolah Sabat. Kita perhatikan tabel ini. Saya berikan judulnya Makna Hidup dan Mati bagi Paulus. Di bagian atas ada fokus, lalu yang dialami Paulus, dan yang utama bagi Paulus. Kita masuk ke pelajaran hari Minggu. Yang dialami Paulus, dia didera di luar batas, dia menghadapi bahaya maut, disesah, dilempari, kapal karam, terombang-ambing di laut, banjir, penyamun, bahaya, baik dari Yahudi maupun non-Yahudi, baik di kota maupun di padang gurun. Lalu dia lelah, dia tidak tidur, lapar, dahaga, kedinginan, dan tanpa pakaian. Itu semua dia alaminya dalam pelayanannya. Akan tetapi, yang utama bagi Paulus adalah, yang pertama, dia harus tetap memelihara jemaat. Yang kedua, dia harus menjadi orang tua rohani bagi jemaat untuk memotivasi mereka agar bertumbuh dalam iman. Yang ketiga, Paulus harus berkorban bagi jemaat seperti Kristus telah berkorban bagi kita. Lalu yang keempat, hidup Paulus harus memuliakan Tuhan dan menyatakan kebenaran. Itu fokus pelajaran hari Minggu. Sekarang kita ke hari Senin, yang dialami oleh Rasul Paulus. Pertama, Paulus menyadari dia mengalami pertentangan besar atau peperangan rohani. Lalu kemudian yang kedua, Paulus mengalami kritik, kemudian pengkhianatan, dan juga tekanan. Bahkan yang ketiga, dia mengalami kematian karena ketidakadilan. Akan tetapi, yang utama bagi Paulus adalah, yang pertama, Paulus harus tetap terhubung dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa jika dia tetap terhubung dengan Tuhan, maka dia tidak terkalahkan. Bahkan oleh kematian sekalipun. Karena Tuhan akan mengaruniakan kebangkitan atau kemenangan. Lalu yang kedua, Paulus dalam kehidupan menggunakan senjata rohani. Dan ini juga menjadi pesan bagi kita. Senjata rohani adalah kasih, damai sejahtera, kelembutan, kesabaran, kebaikan, pengendalian diri, dan yang terutama adalah firman Tuhan. Ini juga yang harus kita miliki, senjata rohani dalam kehidupan. Lalu kemudian yang ketiga, yang utama bagi Paulus, hidupnya dalam Kristus. Dan jika dia mati, maka mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena orang-orang yang mati dalam Kristus kelak akan dibangkitkan atau menjadi orang-orang yang menang, yang mewarisi kehidupan yang kekal. Itu fokus pelajaran untuk hari Senin. Sekarang kita ke pelajaran di hari Selasa. Yang dialami oleh Paulus. Paulus katakan, aku hendak pergi dan diam bersama dengan Kristus. Artinya, dia rela menderita dan mati bersama dengan Kristus. Kita harus paham makna mati di sini. Mati di sini adalah tidak mengetahui apa-apa, atau tidur tanpa mimpi, atau istirahat di dalam kubur. Jadi kita tidak boleh memahami bahwa karena Paulus berkata, aku hendak pergi dan diam bersama Kristus, maka kita mengira ketika Paulus mati, lalu Paulus langsung terangkat ke sorga. Bukan demikian maknanya. Paulus hanya ingin mengatakan bahwa dia rela menderita, bahkan mati demi Kristus. Lalu kemudian, sekalipun akan mengalami kematian, lalu apa yang utama dalam hidup Paulus? Yang pertama, Paulus menyadari bahwa kematiannya justru akan memperkuat dan meyakinkan orang lain atas kesaksian yang disampaikannya. Lalu yang kedua,
Paulus meyakini bahwa Yesus akan membangkitkan dan membawanya kelak ke surga bersama dengan seluruh umat percaya. Lalu yang ketiga, Paulus yakin bahwa masa depan ada di tangan Kristus. Yang keempat, Paulus tahu kematian bukan untuk ditakuti. Kenapa? Karena ada harapan kebangkitan yang Tuhan akan berikan. Itulah fokus pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Saya berikan temanya adalah yang penting bagi jemaat. Fokus pelajaran Rabu dan juga Kamis. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada fokus, lalu yang penting bagi jemaat, dan alasan. Di hari Rabu, yang penting bagi jemaat. Pertama, jemaat perlu memiliki kesatuan, sama seperti Tuhan. Apa alasannya? Alasannya, jika jemaat tidak memiliki persatuan, maka yang terjadi adalah perpecahan. Dan perpecahan akan mengakibatkan banyak orang menjadi tidak percaya terhadap kesaksian yang kita miliki. Lalu yang kedua, yang penting bagi jemaat adalah jemaat perlu hidup berpadanan dengan Injil. Artinya, jemaat perlu menyadari bahwa jemaat adalah warga negara surga. Apa alasannya? Alasannya adalah karena memang identitas utama kita adalah milik Kristus. Kita bukan sekedar anggota organisasi gereja. Kita adalah orang-orang yang berpadanan dengan Injil atau ahli waris atau warga negara kerajaan surga. Lalu kemudian yang ketiga, yang penting bagi jemaat. Jemaat perlu memiliki karakter kerajaan Allah, yakni keadilan, kesetiaan, dan juga kerendahan hati. Apa alasannya? Alasannya, karena jika gereja tidak memiliki ketiga karakter itu yang adalah adil, setia, dan juga rendah hati, maka gereja akan mewarisi atau memiliki sifat yang sebaliknya, yakni kesombongan, perselisihan, persaingan. Dan itu justru akan melemahkan atau menyebabkan perpecahan di dalam gereja. Itu fokus pelajaran di hari Rabu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Kamis. Yang penting bagi jemaat, yang pertama, jemaat perlu bersatu untuk misi. Apa misinya? Menyampaikan Injil kekal ke seluruh dunia. Apa alasannya? Alasannya karena memang itu adalah peran umat yang sisa yang harus kita kerjakan. Lalu yang kedua, yang penting bagi jemaat. Jemaat perlu disatukan oleh kebenaran. Apa alasannya? Karena firman Tuhan yang adalah kebenaran itu adalah kunci dari persatuan. Jadi bila mana umat Tuhan merasa bahwa kita memiliki kebenaran dan kita dipanggil ke dalam kebenaran itu, maka kita semua harus dipersatukan oleh kebenaran itu. Dan itu akan membuat kita semakin kuat dan berani untuk tetap setia dalam mengikut Tuhan. Lalu yang ketiga, yang penting bagi jemaat. Jemaat perlu memiliki kerelaan untuk menderita. Alasannya adalah, oleh karena kita memang hidup di dunia yang berdosa. Dan penderitaan adalah bagian dari hidup di dunia ini. Karena sementara masih terjadi pertentangan besar atau peperangan rohani antara yang baik dan yang jahat. Itulah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan sebagai kesimpulannya, kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang berfokus pada kenyamanan. Akan tetapi pada kesetiaan kita kepada Kristus. Sebagaimana yang Paulus sampaikan, karena bagiku hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh sebab itu, penderitaan, penolakan, pengorbanan bukanlah tanda dari kegagalan. Melainkan itu adalah bagian dari panggilan murid Kristus sejati. Dan kita harus melalui semuanya dengan pandangan yang terus tertuju kepada Tuhan dan iman yang terus berpegang kepadanya. Ini baru terang